gosipnya nih, si Mbak Clara ini katanya sih selingkuhannya Bobby. Gimana tuh perasaan istrinya Bobby, si Kahiyang Ayu, jika benar gosip tersebut? Ai, pantesan sampai Mbak Kahiyang bela-belain diet. Dengan adanya kasus Blok Medan, banjir Medan, private jet dan banyak lagi kegagalan Bobi Nasution selama menjabat Wali Kota Medan. Netizen kembali telanjangi keluarga Jokowi. Hingga benarkah Clara selingkuhan Bobi Nasution? Jadi gini loh, kemarin saat penarikan nomor undian untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara yang berlangsung di Hotel Mercury, Jalan Perintis Kemerdekaan, pas hari Senin kemarin ada satu fenomena saat masing-masing pasangan calon atau paslon udah mendapatkan nomornya. Tiba-tiba muncul teriakan menggema, Clara, 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 yang digaungkan para pendukung Edi Rahmayadi. Anehnya nih, diteriakan itu membuat Bobi Nasution dan para pendukungnya terdiam. Loh, kenapa harus diam? Ada apa sebenarnya? Teriakan Clara, Clara, Clara terus mendominasi seisi ruangan hingga membuat suasana semakin ramai. Selain teriakan Clara, terdengar juga suara yang menyebutkan Fufu Fafa, Fufu Fafa, Fufu Fafa. Lalu ada juga teriakan Medan banjir, Medan banjir, Medan banjir. Wow, siapa tuh Clara? Spill dong Bob, jadi penasaran nih. Tapi yang gue dengar gosipnya nih, si Mbak Clara ini katanya sih selingkuhannya Bobby. Tapi gue nggak tahu ini kabar bener apa enggak ya. Ya maklum, kabar burung doang. Terus kabarnya juga Clara itu ternyata seorang selebgram cantik asal kota Medan yang disebut-sebut memiliki hubungan gelap dengan Bobi Nasution. Bahkan gosipnya juga Bobi Nasution sebenarnya udah lama kenal Clara sebelum menikah dengan Kahiyang Ayu, putri Presiden Jokowi yang saat ini menjadi istrinya. Wow, amazing banget keluarga Jokowi. Fufu Fafa, private jet Blok Medan belum beres. Sekarang nongol tuh si Clara. Besok-besok apalagi ya, gue jadi makin kepo nih. Kalau benar kabar si Clara itu adalah selingkuhan Bobi Nasution, maka lengkap sudah lika-liku dinasti politik Jokowi. Mulai dari bapaknya, ibu, anak, hingga menantunya. Tinggal cucunya aja yang belum. Jangan ya dek ya, jangan. By the way, gimana tuh perasaan istrinya Bobi, si Kahiyang Ayu, jika benar gosip tersebut? Ai, pantesan sampai Mbak Kahiyang bela-belain diet. Buset, ngenes banget ya. Menjelang akhir masa jabatan Jokowi malah berakhir seperti ini. Satu persatu ditelanjangi oleh netizen. Karena seperti yang gua pernah bilang, inilah yang namanya the power of netizen. Good job netizen. Udah menjadi rahasia umum kalau sekarang satu persatu kebusukan keluarga Jokowi
ditelanjangi oleh netizen. Kenapa? Kok bisa sampai seperti itu ya? Baru pertama kali dalam sejarah Indonesia, nama besar seorang presiden hancur di tangan netizen dalam seketika, bukan di tangan lawan politik. Simple but sure, netizen nggak punya kepentingan berbeda dengan lawan politik yang apapun itu tetap punya kepentingan. Kembali lagi, inilah hasil dari apa yang sudah Jokowi lakukan selama ini. God never sleep. Walaupun Jokowi sudah membuat permintaan maaf beberapa hari yang lalu, tetap aja netizen udah muak. Karena mungkin bagi rakyat inilah waktunya penghakiman bagi pemimpin yang telah berkhianat pada sosok yang telah membesarkannya hingga saat ini. Jujur, gue sendiri aja muak dengan permintaan maaf Jokowi. Gue melihat ini semua hanya sebuah pencitraan aja. Mungkin Jokowi berharap ketika enggak menjabat presiden lagi, rakyat akan tetap mengingat dia. Hadep Pak, mimpi kali ye. Ingat, kesalahan fatal pertama Jokowi adalah ketika membiarkan anak sulung karbitannya Gibran maju dalam arena Pilpres kemarin. Selama ini enggak ada satupun presiden di Indonesia saat masih menjabat lalu mengizinkan anaknya untuk mencalonkan diri sebagai cawapres atau capres. Seperti contohnya Ibu Megawati dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Apa pernah mereka ketika masih menjabat presiden lalu mencalonkan atau mengizinkan anak-anaknya untuk maju dalam arena Pilpres? Kan enggak. Lagian siapa sih yang mau mempermalukan presidennya sendiri? Terus terang aja, nggak ada yang mau. Tapi kan ini terjadi karena emang Jokowi dan keluarganya sendiri yang bikin gebrakan-gebrakan aneh yang bikin sakit kepala rakyat. Jadi buat kalian-kalian yang masih aja membela Jokowi, gue saranin nih, coba otak dan hatinya di-upgrade. Dengan adanya kasus Blok Medan, banjir Medan, private jet dan banyak lagi kegagalan Bobi Nasution selama menjabat wali kota Medan, maka pertanyaannya adalah apakah warga Sumatera Utara rela dipimpin oleh orang seperti itu yang tidak memiliki kualitas? Apalagi nih, belum apa-apa Bobi udah melakukan negatif campaign untuk menjatuhkan lawannya di pilkada tanpa meng-cross-check data dan fakta yang sebenarnya terjadi. Dan itu adalah cara yang sama dilakukan oleh pendahulunya yakni Gibran, yang dengan sengaja dan sadar menyerang kehormatan lawan politiknya di atas panggung. Iya, Bobi Nasution sempat menyinggung banyaknya jalan rusak di perbatasan provinsi pada era Pak Edi Rahmayadi, rivalnya di Pilgub Sumatera Utara. Tapi karena keterbatasan ilmu dan skill yang Bobi miliki, akhirnya dapat dikonter dengan mudah oleh Pak Edi Rahmayadi. Top Pak Edi. Gini ya Bang Bobi, gua aja rakyat bodoh paham kalau jalan perbatasan antar provinsi itu tanggung jawab pemerintah pusat. Yang artinya tanggung jawab mertua lu sendiri. Secara nggak langsung lu lagi mengkritik mertua lu sendiri. Tapi bagus sih karena statement lu ini menambah rapot merah untuk mertua lu sendiri. Aduh, begini deh. Kalau hasil karbitan jadinya sampai nggak bisa bedain mana proyek nasional, mana proyek provinsi.
Sebagai penutup, beberapa waktu yang lalu Ketua KPK Nawawi Pomolango habis bikin pantun buat keluarga Jokowi. Begini nih pantunnya. Sang anak jualan pisang, si bapak pengusaha terasi, jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Salam revolusi cinta.